Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 94. Cerita dimulai ketika Wonwi merasakan kalau serangan yang dilancarkan oleh Chen Muxiong palsu telah tertuju ke perutnya. Ia pun langsung menggunakan Golden Blood Body dan juga memusatkan semua energinya pada bagian perut. Akan tetapi usahanya hanyalah sia-sia karena ki pedang yang dilancarkan oleh Chen Muxiong langsung membelah perutnya dengan begitu mudah. Terlihat Wonwi langsung tersungkur ke atas tanah dengan darah yang bersimbah di tubuhnya. Lalu Chen Muxiong berkata, "Hal ini sangatlah menyedihkan. Apakah kau berpikir kalau kau akan bisa menghindari serangan itu? Tetapi izinkan aku untuk memberikan sebuah pujian karena kau telah berhasil mencegah tubuhmu untuk terbelah menjadi dua bagian. Asal kau tahu, selama ini tidak ada satu orang pun yang berhasil menahan seranganku selain dirimu." Namun, ia pun langsung melemparkan pandangannya ke belakang setelah merasakan seseorang yang mendekat ke arahnya dengan kecepatan yang begitu dahsyat. Sambil menusukkan tangannya ke arah orang itu, Chen Muxiong berkata, "Apakah kau benar-benar berpikir kalau serangan yang diam-diam seperti ini akan bisa melukaiku?" Tetapi ia langsung terdiam ketika menyadari kalau orang itu adalah Munyuk. Ia bergumam, "Dasar sialan, ini hanyalah sebuah serangan yang bertujuan untuk menipuku." Kemudian tanpa ia sadari, terlihat langit-langit penjara itu langsung runtuh begitu saja yang seakan-akan telah terjadinya gempa bumi. Ternyata itu adalah sebuah serangan yang dilancarkan oleh Ye Yang untuk membuat celah agar mereka bisa melarikan diri dari kejaran Chen Muxiong palsu. Setelah runtuhnya langit-langit penjara itu, terlihat Ye Yang langsung berlari dengan sangat cepat untuk menuju ke arah Wonwi yang terkapar di seberang sana. Melihat itu, sambil berteriak Chen Muxiong berkata, "Dasar brengsek, berani sekali kau menggunakan sebuah mayat untuk mengalihkan perhatianku dan juga menghancurkan langit-langit penjara ini." Seketika itu juga mereka berdua telah terpisah oleh runtuhan batu yang menutupi jalan itu. Dan itu adalah sebuah kesempatan bagi Ye Yang untuk bisa menyelamatkan Wonwi dan juga mengulur waktu. Ye Yang bergumam, meskipun situasinya telah berjalan sedikit kacau, akan tetapi rencananya telah bekerja dengan cukup baik. Setidaknya untuk sementara waktu, batu-batuan itu akan bisa sedikit mengulur waktu. Ketika mendengar Ye Yang bertanya apakah dia baik-baik saja, Wonwi pun mengatakan kalau dia begitu sekarat. Di saat itu separuh dari perutnya telah terbelah sehingga darah segar telah membasahi sekujur tubuhnya. Bahkan Wonwi merasakan kalau kesadarannya diambang kematian. Ye Yang berkata, "Dasar bodoh, separah apa sebuah luka yang kau dapatkan sampai-sampai kau mengatakan kalau kau sudah sekarat?" Tetapi Ye Yang langsung terdiam ketika melihat sebuah lubang yang menganga di perut Wonwi. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menahan luka Wonwi dengan menggunakan kedua tangannya. Di saat itu, Ye Yang berusaha untuk menghentikan pendarahan Wonwi dengan menggunakan sebuah teknik yang ia kuasai. Terlihat Wonwi langsung berteriak kesakitan setelah merasakan ki panas yang merayap di tubuhnya. Ye Yang berkata, "Meskipun hanya sementara, tetapi aku sudah berusaha untuk menutup lubang itu dengan membakarnya dan juga menghentikan pendarahannya." Sambil menahan rasa sakitnya, Wonwi berkata, "Sepertinya aku malah akan mati karena aku harus menahan rasa sakit dan juga rasa panas dari bakaran ini." Pada sisi yang lain, terdengar Chen Muxiong telah berusaha untuk menghancurkan batu-batu yang menghalangi pergerakannya. Bahkan saking kuatnya serangannya, sampai-sampai penjaranya langsung berguncang untuk yang kesekian kalinya. Dengan kesalnya, Chen Muxiong berkata, "Dasar bodoh, apakah kalian sungguh berpikir kalau trik yang murahan seperti ini akan bisa membuat kalian untuk lolos dari genggamanku? Meskipun kalian lari dengan sekuat tenaga, akan tetapi ketika aku sudah menghancurkan tembok ini, maka aku akan memastikan kalau kalian akan merasakan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada kematian." Mendengar ocehan Chen Muxiong, Ye Yang langsung menggendong Wonwi sembari mengatakan kalau Wonwi harus tersadar dan sama sekali tidak boleh pingsan karena itu bisa saja akan membuatnya langsung mati. Dengan lirihnya Wonwi berkata, "Dasar bodoh, meskipun sakitnya sangatlah luar biasa, tetapi sebuah luka yang seperti ini sama sekali tidak akan bisa membuatku mati." Ye Yang berkata,
Kau harus percaya kalau aku sama sekali tidak akan pernah membiarkanmu untuk mati dengan cara yang seperti ini. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung berlari dengan sangat cepat untuk pergi meninggalkan tempat itu. Yang bergumam, aku sama sekali tidak akan pernah membiarkan segalanya yang merupakan milikku akan mati karena kau adalah milikku. Setelah berlari dengan cukup jauh, tiba-tiba saja mereka melihat sebuah pintu yang sedikit terbuka dari arah kejauhan. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menendang pintu itu karena ia berpikir kalau itu adalah sebuah ruangan yang akan membawa mereka menuju ke arah luar. Ternyata itu adalah ruangan yang merupakan sebuah gudang yang dipenuhi oleh berbagai macam benda-benda dan juga guci minuman. Melihat itu, yang bergumam, ternyata sebuah jalan yang ditunjukkan oleh orang itu telah menuju ke gudang ini. Lalu ia pun melemparkan pandangannya ke arah belakang setelah mendengar sebuah dentuman yang sangat keras telah terjadi di belakangnya. Yang berpikir apakah mungkin kalau Chen Muxiong telah berhasil menghancurkan tembok itu. Dasar sialan, dia bahkan sama sekali tidak memberikan kami sedikit waktu untuk bernafas. Aku yakin sebentar lagi dia akan sampai ke tempat ini. Tetapi aku tidak mungkin bisa kabur dengan menggendong tubuh Wenwi dalam kondisi yang seperti ini. Sepertinya aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain menyembunyikan tubuh Wenwi di tempat ini. Setelah mencari sebuah tempat untuk menyembunyikan tubuh Wenwi, ia pun menemukan sebuah peti yang terletak di antara benda-benda yang berada di gudang itu. Terlihat Wenwi begitu heran ketika melihat Yang meletakkannya di dalam peti itu. Ia pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya direncanakan oleh Yang. Tetapi tanpa ia sadari, Yang langsung menekan beberapa titik tekanannya yang bertujuan untuk menghentikan napas Wenwi dan membuatnya tertidur. Setelah melakukan itu, ia pun langsung menyentuh wajah Wenwi sembari berkata, "Wenwi, kau tidak usah khawatir karena aku sama sekali tidak ada niatan untuk melukaimu. Lagi pula ini hanyalah sebuah teknik menekan nafas. Wenwi, sebelum aku pergi untuk memancingnya, kau harus berjanji kepadaku kalau kau tidak boleh mati. Tetapi apabila kau benar-benar mati, maka aku bersumpah kalau aku akan meruntuhkan faksi ini dengan menggunakan kekuatanku." Kemudian ia pun langsung menggigit salah satu dari tangannya sehingga tangannya telah meneteskan banyak darah. Di saat itu Yang berencana untuk meninggalkan jejak darah karena ia akan memancing Chen Muxiong untuk menjauhi peti Wenwi. Beberapa saat kemudian, terlihat Chen Muxiong telah sampai pada gudang itu karena itu adalah satu-satunya jalan yang terhubung pada pintu rahasia penjara itu. Sambil memperhatikan di sekitarnya, ia berkata, sepertinya mereka berdua telah melarikan diri dengan tergesa-gesa sampai-sampai mereka telah meninggalkan noda darah yang berceceran di atas lantai. Dengan melihat kondisinya yang separah itu, seharusnya mereka berdua sama sekali tidak akan bisa meninggalkan tempat ini dengan terlalu jauh. Apakah kalian pikir kalau kalian akan bisa meninggalkan tempat ini? Meskipun kalian berusaha dengan sekuat tenaga, tetapi tetap saja kalau kematian adalah takdir kalian. Kemudian ia pun melemparkan pandangannya ke arah peti, yang mana itu adalah sebuah peti untuk menyembunyikan tubuh Wenwi yang sudah tidak sadarkan diri. Di saat itu, nalurinya mengatakan kalau dia harus membuka peti itu, karena ia berpikir mungkin saja percikan darah hanyalah sebuah pengalihan. Akan tetapi, ia pun langsung melemparkan pandangannya ke arah luar ketika mendengar para warrior yang berteriak kalau mereka telah menemukan seorang penyusup yang berhasil melarikan diri dari penjara mereka. Tanpa pikir panjang, Chen Muxiong langsung berlari untuk mengejar mereka. Ia berkata, sepertinya untuk kabur secara diam-diam bukanlah sebuah pilihan bagi kalian. Pada sisi yang lain, terlihat Yang telah bertarung melawan para warrior yang jumlahnya sangatlah banyak. Di saat itu, ia sama sekali tidak peduli meskipun ia bertarung melawan mereka hanya seorang diri. Lalu Yang bergumam, apakah aku sudah gila? Entah mengapa aku begitu rela untuk mempertaruhkan nyawaku sendiri sebagai umpan demi keselamatan orang lain. Siapapun pastinya menyadari kalau aku kemungkinan besar akan mati di tempat ini karena yang aku hadapi adalah salah satu dari 4 tetua faksi ini. Sebenarnya aku bertanya-tanya siapa sebenarnya Soh Wenwi sampai-sampai aku begitu rela untuk mempertaruhkan nyawaku sendiri hanya untuk melindunginya. Terlihat Yang langsung terdiam karena ia tidak menyangka kalau dia telah melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Yang berkata, awalnya aku berpikir kalau akulah yang mencoba untuk membuatnya tertarik kepadaku. Akan tetapi pada akhirnya entah mengapa yang terjadi malah sebaliknya. Wenwi, akan kupastikan kalau kau harus membayarnya dengan mahal karena kau sudah membuatku menjadi seperti ini. Namun tanpa ia sadari, terlihat Chen Muxiong telah berada di belakangnya dan bersiap untuk membunuhnya.
Waktu pun terus berjalan dan tidak terasa 1 hari telah terlewati. Di saat itu semua orang telah berdiri tepat di hadapan kastil utama Sekte Storm Shadow. Mereka bertanya-tanya entah mengapa salah satu dari 3 peserta yang berhasil melewati ujian pertama sama sekali tidak datang pada ujian kedua. Mereka berkata, apa yang terjadi kepada orang itu? Apakah mungkin kalau dia tidak datang karena dia sudah menyerah setelah menyadari kalau lawannya adalah sang penerus dari salah satu 8 master bela diri terkuat? Mendengar keributan itu sambil tersenyum, Gapwon bergumam, dasar bodoh, kalian semua hanyalah berbicara omong kosong yang seolah-olah telah mengetahui segalanya. Namun tiba-tiba saja semua orang yang ada di sana langsung bergerak ke arah samping secara bersamaan setelah melihat Wonwi yang berjalan bagaikan binatang buas. Sontak Gapwon sangatlah terkejut karena ia tidak menyangka kalau Wonwi telah berjalan menuju ke arah mereka. Sambil memperhatikan tubuh Wonwi yang berlumuran dengan darah, ia bergumam, bagaimana mungkin ia berada di tempat ini, sedangkan yang aku dengar kalau dia telah dikurung di dalam penjaranya Sekte Martial Heavenly. Dengan suara yang begitu gugup, Gapwon berkata, apa yang terjadi kepadamu sampai-sampai penampilanmu begitu kotor dan juga berbau darah? Akan tetapi Gapwon langsung terdiam ketika melihat Wonwi yang menatapnya dengan tatapan mata yang sangat tajam. Melihat itu, Gapwon bergumam, aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi jika aku perhatikan, sepertinya dia bukanlah seseorang yang bisa aku hentikan. Jika aku membuatnya menjadi marah, maka ada kemungkinan kalau dia akan mengatakan segalanya kepada semua orang tentang kebenarannya. Jadi, untuk saat ini aku akan membiarkannya untuk masuk terlebih dahulu ke dalam Sekte Storm Shadow. Kemudian aku akan melaporkan masalah ini kepada sang pemimpin Sekte Martial Heavenly. Akan tetapi Gapwon langsung terdiam ketika mendengar Wonwi yang memintanya untuk masuk ke dalam kastil. Di saat itu Wonwi telah menggunakan mata ilusi agar Gapwon mengikutinya. Gapwon berkata, aku sama sekali tidak bisa mengikutimu karena aku sedang mengawasi semua orang yang ada di sini. Jadi masuklah sekarang juga karena kau sudah ditunggu oleh mereka. Namun Gapwon sangatlah terkejut ketika ia membuka kedua matanya. Sambil memperhatikan di sekitarnya, Gapwon bergumam, apa yang terjadi kepadaku? Entah mengapa aku telah berada di dalam kastil, sedangkan yang aku rasakan kalau aku sebelumnya masih berada di luar kastil. Tetapi Gapwon langsung terdiam ketika melihat Wonwi yang melancarkan sebuah serangan yang mendarat tepat di perutnya. Kemudian Wonwi berkata, aku sama sekali tidak memiliki sebuah kesabaran untuk menunda masalah ini dengan alasan tidak memiliki sebuah waktu. Apakah kau tahu jika dibandingkan dengan rasa sakit ketika perutku yang terbelah, maka hal ini sama sekali tidak ada apa-apanya. Di saat itu, Wonwi dengan sengaja menusukkan jarinya tanpa menggunakan ke internalnya agar Gapwon bisa merasakan rasa sakit yang ia alami. Lalu dengan tatapan mata yang tajam, Wonwi kembali berkata, sangat menyedihkan kalau orang yang mengaku sebagai salah satu dari para pemimpin faksi ini telah bergerak sebagai babu untuk melaksanakan perintahnya orang lain. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.